Mengapa Idul Adha lebih meriah di Timur Tengah dibanding Idul Fitri? Hari raya keagamaan dalam Islam memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Dua di antaranya yang paling dikenal dan dirayakan secara luas adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, jika kita mencermati cara kedua hari raya ini dirayakan di berbagai belahan dunia Islam, terlihat adanya perbedaan mencolok, terutama di kawasan Timur Tengah. Di sana, Idul Adha dirayakan dengan kemegahan dan antusiasme yang terkadang bahkan melebihi Idul Fitri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik. Mengapa perayaan Idul Adha di Timur Tengah tampak lebih semarak dan meriah daripada Idul Fitri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menyelami berbagai dimensi yang membentuk cara masyarakat Timur Tengah merayakan hari raya, mulai dari aspek spiritual, budaya, geografis, hingga sosial ekonomi. Pemahaman ini tidak hanya akan memperkaya wawasan kita tentang dunia Islam, tetapi juga memberikan konteks mengapa ekspresi keagamaan bisa berbeda di antara komunitas Muslim di dunia. Kedekatan geografis dan spiritualitas dengan Mekkah. Idul Adha merupakan hari raya yang sangat erat kaitannya dengan ibadah haji. Hari tersebut menandai puncak dari pelaksanaan rukun Islam kelima, yaitu haji, yang dilakukan di Tanah Suci Mekkah. Negara-negara di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, hingga Yordania dan Irak, memiliki kedekatan geografis langsung dengan lokasi pelaksanaan ibadah haji. Kedekatan ini membuat masyarakat di kawasan tersebut merasakan langsung atmosfer spiritual dari ibadah haji yang sedang berlangsung. Banyak keluarga di Timur Tengah yang memiliki anggota yang sedang berhaji, atau setidaknya berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan haji, baik sebagai petugas, relawan, atau pekerja di sektor layanan jamaah. Suasana spiritual yang tercipta di wilayah ini selama musim haji menjadikan Idul Adha lebih hidup dan terasa lebih sakral dibandingkan dengan kawasan lain yang jauh dari Tanah Suci. Bobot teologis Idul Adha dalam syariat Islam. Secara teologis, Idul Adha memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Hari raya ini bukan hanya perayaan biasa, tetapi merupakan refleksi dari pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail alaihissalam demi menaati perintah Allah. Kisah ini menjadi simbol ketundukan, keikhlasan, dan kepatuhan terhadap kehendak ilahi. Di kalangan ulama, banyak yang menyatakan bahwa Idul Adha memiliki bobot spiritual yang lebih besar daripada Idul Fitri. Ini karena Idul Fitri lebih bersifat merayakan keberhasilan, menunaikan ibadah puasa, sedangkan Idul Adha mencakup aspek pengorbanan, ibadah haji, serta penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kedekatan diri kepada Allah. Masyarakat Timur Tengah yang dalam banyak hal masih memegang teguh ajaran Islam secara tekstual dan konservatif, lebih menekankan makna sakral dari peristiwa Idul Adha. Ritual kurban dalam skala besar. Ciri khas utama dari perayaan Idul Adha adalah ritual kurban. Di Timur Tengah, ritual ini tidak dilakukan dalam skala kecil, melainkan dilaksanakan secara besar-besaran dan terorganisir. Pemerintah dan berbagai organisasi sosial di negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menyelenggarakan pemotongan hewan kurban secara massal di lokasi yang sudah ditentukan dengan fasilitas yang lengkap. Jumlah hewan yang disembelih sangat banyak, terdiri dari kambing, sapi, dan bahkan unta. Proses penyembelihan dilakukan dengan memperhatikan syariat. Kemudian dagingnya didistribusikan secara sistematis kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat umum pun banyak yang menyumbang hewan kurban, bahkan dalam jumlah yang cukup besar, sebagai bentuk sedekah dan pengabdian spiritual. Kegiatan ini bukan hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga menunjukkan solidaritas sosial dan kekuatan ekonomi masyarakat Timur Tengah, dukungan negara dan panjangnya hari libur. Salah satu faktor penting yang turut menjadikan Idul Adha sangat meriah di Timur Tengah adalah dukungan penuh dari negara. Pemerintah di banyak negara Arab menetapkan hari libur nasional yang panjang untuk Idul Adha, biasanya mencapai 5 hingga 10 hari.
Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk merayakan hari raya dengan lebih tenang, berkumpul bersama keluarga, dan mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan tanpa tekanan waktu. Berbeda dengan banyak negara mayoritas muslim lainnya, termasuk Indonesia, di mana libur Idul Fitri lebih panjang. Di Timur Tengah justru libur Idul Adha yang lebih diutamakan. Ini mencerminkan nilai penting yang dilekatkan masyarakat dan pemerintah terhadap hari raya kurban tersebut. Dengan waktu luang yang cukup, masyarakat dapat mengikuti kegiatan seperti menyembelih hewan, memasak bersama, menjamu tamu, dan berziarah ke makam keluarga secara lebih maksimal. Aspek ekonomi, kemampuan finansial untuk berkurban. Banyak negara di Timur Tengah, terutama negara-negara Teluk, adalah negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan ini didukung oleh kekayaan alam, terutama minyak dan gas, yang menjadikan warga negara mereka secara ekonomi lebih mapan. Kemampuan finansial yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah membeli hewan kurban dan bahkan menyumbangkannya untuk masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya individu, berbagai lembaga dan yayasan amal di Timur Tengah juga sangat aktif dalam menyelenggarakan kurban dalam skala internasional. Mereka tidak hanya menyembelih hewan di negaranya sendiri, tetapi juga mengirimkan kurban ke negara-negara miskin di Afrika dan Asia. Dengan demikian, perayaan Idul Adha di Timur Tengah tidak hanya meriah secara lokal, tetapi juga berdampak global. Media dan representasi budaya. Media di Timur Tengah turut berperan besar dalam membangun atmosfer Idul Adha yang semarak. Saluran televisi dan media cetak menayangkan liputan langsung dari Mekah, menampilkan prosesi wukuf di Arafah, penyembelihan kurban, serta khutbah Idul Adha dari Masjidil Haram. Siaran ini memperkuat nuansa spiritual dan membuat masyarakat merasa terlibat langsung dalam ibadah besar tersebut. Lebih dari itu, perayaan Idul Adha juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Arab. Banyak kisah dalam literatur dan tradisi lisan yang mengangkat tema pengorbanan Nabi Ibrahim, menjadikan kisah tersebut hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Timur Tengah. Nilai-nilai ini diperkuat oleh pendidikan agama yang diajarkan sejak dini, menjadikan generasi muda pun menganggap Idul Adha sebagai momen penting dan sakral. Perbandingan dengan Idul Fitri di Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Brunei, justru Idul Fitri yang dirayakan dengan sangat meriah. Tradisi mudik, halal bihalal, dan saling maaf-memaafkan menjadi ciri khas utama. Ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang banyak merantau dan baru bisa pulang ke kampung halaman saat Lebaran. Sebaliknya, di Timur Tengah, fenomena mudik tidak terlalu kentara karena struktur masyarakat lebih statis dan sistem kerja relatif tidak mendorong migrasi massal seperti di Asia Tenggara. Oleh karena itu, perayaan Idul Fitri cenderung lebih sederhana di sana. Sementara Idul Adha menjadi momen utama yang disambut dengan penuh sukacita dan spiritualitas tinggi. Perbedaan dalam merayakan Idul Adha dan Idul Fitri di berbagai kawasan dunia Islam bukan sekadar soal budaya, tetapi mencerminkan bagaimana nilai-nilai spiritual, kondisi geografis, struktur sosial, dan kebijakan negara membentuk cara umat Islam merayakan hari besar mereka. Di Timur Tengah, Idul Adha bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, melainkan juga simbol dari ketaatan, pengorbanan, dan solidaritas sosial. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa kemeriahan Idul Adha di Timur Tengah bukanlah hal yang kebetulan, melainkan hasil dari perpaduan sejarah, ajaran agama, kondisi ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Maka tidak heran jika gema takbir dan semangat kurban terdengar jauh lebih kuat dan hidup di wilayah ini setiap tahunnya.